Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang skala pengukuran. Nah, jadi di dalam statistik itu ada yang dinamakan dengan skala pengukuran. Jadi, skala pengukuran ini ada eh, beberapa jenis gitu, beberapa tipe gitu ya. Apa saja? Nah, jadi sebelumnya skala pengukuran ini yaitu adalah sesuatu yang menempati posisi penting di dalam suatu pada saat kita melakukan analisis data gitu ya. Nah, jadi skala pengukuran ini di dalam pemilihan teknik statistik membutuhkan pertimbangan yang terkait dengan skala pengukuran data. Jadi ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala yang pertama ada skala nominal. Yang kedua ada skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Dan juga ada skala rasio. Nah, jadi ini adalah skala-skala pengukuran yang ada di statistik. Jadi ada 4 skala, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, jadi kalau skala nominal dan ordinal, ini nominal dan ordinal, itu terkadang disebut juga sebagai skala pengukuran kualitatif atau skala pengukuran non-metrik, seperti itu. Nah, jadi skala pengukuran interval dan rasio ini disebut juga dengan skala pengukuran kuantitatif atau skala pengukuran metrik. Nah, jadi kalau nominal dan ordinal itu adalah pengukuran kualitatif. Nah, kalau yang interval dan rasio adalah penelitian pengukuran kuantitatif seperti itu. Nah, jadi di sini ada karakteristiknya. Jadi karakteristiknya Boleh, boleh, ini enggak? Boleh. Boleh. Nah, ini karakteristik ya untuk ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, jadi ini yang pertama berdasarkan klasifikasi. Mengklasifikasikan. Terus karakteristik yang memperingatkan. Terus angka menyatakan beda jarak, dan juga yang terakhir memiliki nilai nol mutlak. Nah, jadi ini tidak cukup ya. Jadi berdasarkan karakteristik ada yang pertama mengklasifikasikan, memperingatkan, angka menyatakan beda jarak, dan juga memiliki nilai nol mutlak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau skala pengukuran nominal ini dia bisa mengklasifikasikan, tapi dia tidak bisa memperingatkan, tidak bisa menyatakan angka, dan juga tidak menyatakan nol mutlak. Kalau ordinal bisa mengklasifikasikan, bisa memperingatkan, tapi tidak bisa untuk angka menyatakan beda jarak, dan juga memiliki nilai nol mutlak. Untuk yang interval itu dia bisa mengklasifikasikan, bisa memperingatkan, dan juga bisa angka menyatakan beda jarak, tapi tidak bisa nol mutlak. Seperti itu. Kalau yang rasio itu dia bisa semuanya. Ya, bisa mengklasifikasikan, bisa memperingatkan, bisa angka menyatakan beda jarak, dan juga memiliki nilai nol mutlak. Nah, seperti itu. Nah, jadi
Di sini kalau skala nominal, skala pengukuran nominal itu memiliki karakteristik yang pertama merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Jadi di sini skala pengukuran yang paling sederhana. Seperti itu. Digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan objek-objek atau kejadian ke dalam kelompok. Nah, seperti itu. Kategori yang kelompok yang terpisah untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek. Selanjutnya, dia itu dilambangkan dengan kata-kata, kalau nominal, huruf, simbol, atau angka. Nah, seperti itu. Jadi dia dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Kata-kata, huruf, simbol, atau angka yang diberikan di sini hanya sebagai lambang yang menunjukkan ke dalam kelompok mana suatu objek harus dimasukkan. Contoh, misalnya kita menggunakan variabel jenis kelamin pria dan wanita. Nah, itu kan kelompokkan gitu ya, mana pria, mana wanita, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan skala nominal itu objek bisa dibedakan. Nah, ini tadi misalnya tadi bisa dibedakan tetapi tidak bisa diurutkan mana yang lebih tinggi. Jadi misalnya tadi berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita itu bisa dibedakan pria dan wanita, tapi kita tidak bisa mengurutkan mana ininya, mana yang tinggi, mana yang rendah seperti karena dia sama rata seperti itu. Selanjutnya dia itu antara kategorinya, antara satu dengan yang lainnya itu harus saling bebas. Harus saling bebas antar kategorinya. Misalnya bunga gitu ya. Jadi bunga misalnya bunga berdasarkan warnanya. Bunga warna merah, bunga warna putih, bunga warna kuning. Nah ini kan bebas. Dia tidak bisa dikelompokkan nanti harumnya lagi, mana tidak. Jadi dia tetap warnanya saja merah, putih, kuning. Seperti itu. Itu adalah skala nominal. Jika skala ordinal, nah, skala ordinal ini menggolongkan objek-objek ke dalam kelompok atau kategori tertentu dengan memberi angka atau huruf yang mengandung makna tingkatan yang menyatakan hubungan lebih dari atau kurang dari menurut aturan penataan tertentu. Nah, jadi tadi kalau nominal itu dia hanya bisa digolongkan, tidak bisa diurutkan. Tapi kalau ordinal itu dia digolongkan dan juga bisa diurutkan. Seperti itu. Angka atau huruf yang diberikan kepada objek atau kejadian dalam skala ordinal hanya menyatakan tempatnya dalam satu susunan, tidak menyatakan jarak dari satu datum ke datum berikutnya. Datum adalah data tunggal. Datum itu adalah data tunggal ya. Nah, jadi jarak atau beda nilai antara angka atau huruf yang diberikan kepada objek atau kejadian dari sepasang objek adalah tidak terukur. Nilai yang ada pada skala ordinal tidak memberikan nilai absolut pada objek, tetapi hanya memberikan urutan atau peringkat. Nah, seperti itu. Jarak antar golongan 1 dan golongan 2 tidak perlu harus sama dengan jarak antar golongan 2 dan golongan 3 dan seterusnya. Dalam skala ordinal, peringkat yang ada tidak mempunyai satuan ukur. Nah, jadi dia hanya memberikan peringkat tapi tidak ada satuan ukurnya. Itu skala ordinal. Sedangkan kalau skala interval, nah kalau skala interval itu pemberian angka kepada kelompok dari objek yang mempunyai sifat skala nominal dan ordinal ditambah dengan satu sifat lain, yaitu adanya jarak yang sama pada skala interval. Nah tadi kalau di ordinal itu dia memberikan peringkat tapi tidak ada satuan, tidak ada ukurannya gitu ya. Tapi kalau di interval itu ada ukurannya, seperti itu. Yaitu adanya jarak yang sama pada skala interval sehingga memperlihatkan jarak yang sama dan dari ciri atau sifat objek yang diukur. Skala interval digunakan bila objek bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu tetapi tidak memiliki nol mutlak. Nah, jadi misalnya yang bisa masuk ke gedung bioskop hanya yang memiliki tinggi badan 150 sampai 160 itu di kursi depan misalnya. Terus yang tinggi badan 160 sampai 170 di kursi belakang. Nah, gitu. Jadi dia intervalnya itu sama. Sedangkan kalau yang ordinal tadi intervalnya itu tidak sama, bebas gitu.
Data skala interval diperoleh sebagai hasil suatu pengukuran dan biasanya mempunyai satuan pengukuran. Suatu ciri penting dari skala interval adalah datanya bisa ditambahkan, dikurangi, digandakan, dan dibagi tanpa mempengaruhi jarak relatif di antara skor-skornya. Karakteristik penting lainnya adalah skala pengukuran ini tidak mempunyai nilai nol mutlak. Itu. Sehingga tidak dapat diinterpretasikan secara penuh besarnya skor dan rasio tertentu. Selanjutnya ada namanya skala rasio. Nah, di sini tadi ada skala rasio. Nah, apa itu skala rasio? Untuk karakteristiknya, yaitu skala pengukuran mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala pengukuran rasio digunakan untuk hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Skala rasio menggunakan titik baku mutlak atau titik nol mutlak gitu ya. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai yang sebenarnya dari objek yang diukur, sedangkan besar satu satuan ukur ditetapkan dengan satuan perjanjian tertentu. Pada skala rasio, jarak dan waktu pengukuran mempunyai titik nol yang sejati, dan rasio antar dua titik skala tidak tergantung pada unit pengukuran. Contoh, kita membandingkan berat koper gitu, ada dua koper di penumpang pesawat gitu ya, itu kita bandingkan yaitu koper A dan koper B. Nah, berat koper A itu 10 kilo, berat koper B 20 kilo. Dalam hal ini diketahui bahwa koper B 2 kali lebih berat dari koper A karena nilai variabel numerik berat mengungkapkan suatu rasio dengan nilai 0 sebagai titik bakunya. Jadi tadi kan berat koper koper A itu 10 kilo, koper B itu 20 kilo. Nah, ini kan ada titik nolnya. Nah, ini yang dinamakan dengan nilai nol mutlak. Jadi di 0 sampai 10 kilo. Ini 0 sampai 20 kilo. Jadi ada titik nolnya. Seperti itu. Ini adalah yang skala rasio. Nah, demikian untuk penjelasan skala pengukuran yang ada di statistik. Ada 4 skala. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan juga ada skala rasio. Oke, demikian jenis-jenis skala pengukuran yang ada di statistik. Semoga bermanfaat dan silahkan dicari untuk contoh-contoh skalanya agar lebih bisa memahami mengenai skala pengukuran statistik. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.